Hidupku menggenapi firman-Mu. Kalau saya lahir dari keluarga orang Indonesia bagian barat, sudah pasti saya akan punya kulit yang agak terang dan rambut yang licin. Tapi kalau saya lahir di tengah-tengah keluarga yang sudah memang Tuhan tempatkan bahwa saya akan menjadi orang Papua, lahir dari keluarga Papua dengan rambut keriting dan kulit hitam, kenapa saya harus malu untuk merubah identitas saya itu? Saya bangga dengan rambut keriting, saya bangga dengan kulit hitam, saya bangga dengan saya punya logat dan dialek yang memang saya lahir itu diajarkan dari keluarga saya. Halo gengs, jumpa lagi di podcast DPN Papua. Kali ini saya bersama Kakak Sonya. Kali ini kita akan bahas tentang topik yang unik, yaitu tentang adat dan adab perempuan Papua. Dan kali ini saya bersama Kakak Sonya. Terima kasih lagi Kakak sudah mau membagikan waktu. Kita berkunjung ke Kakak punya rumah lagi. Ya. Tapi untuk saat ini Kakak sibuk? Tidak? Tidak sibuk, pasti ada waktu. Pasti ada waktu ya, luar biasa sekali. Jadi untuk Kakak Sonya ini kita akan cerita-cerita sedikit bagaimana sesuai topik podcast kita kali ini, adat dan adab perempuan Papua. Dan saya bersama Kakak Sonya selaku perempuan Papua. Tapi ngomong-ngomong nih Kakak dia asli mana nih? Oke, saya sendiri nama lengkap dulu ya. Iya. Saya ini Sonya Arice Wakri, saya perempuan Biak, asli dari Supiori dan kampung saya Inseni. Oh, gitu. Jadi saya perempuan Supiori. Asli dari Biak. Asli Biak. Cuman saya lahir dan besar di Jayapura. Oh, lahir di Jayapura, di Port Numbai. Port Numbai. Tapi kita punya topik ini berat sekali Kakak nih. Ya. Adat dan adab perempuan Papua. Iya. Saya akan bisa mengulas sedikit kalau saya bisa dan saya mampu. Untuk menjawab itu saya. Tapi kita lebih santai saja Kakak. Iya. Kita bicara tentang perempuan Papua. Kita bicara tentang Papua. Dan kita bicara untuk di tahun 2023 ini kan budaya modernisasi untuk saat ini kan sudah mulai diadopsi dari luar ke Papua. Iya. Dan bagaimana Kakak melihat budaya dari luar yang telah diadopsi di Papua khusus untuk perempuan-perempuan di Papua? Oke, ini saya bicara secara keseluruhan dulu ya. Iya. Berbicara tentang budaya-budaya luar yang diadopsi oleh perempuan Papua. Sekarang ini hampir-hampir budaya kami khusus untuk perempuan Papua itu sudah mulai hilang. Ya, hampir-hampir sudah mulai hilang. Bahkan anak-anak muda zaman sekarang kalau kita tanya tentang adat dan adab itu kayaknya sudah hilang dan sudah tidak ada. Mungkin kalau kita berbicara tentang separuh dari perempuan Papua itu cuma 40% atau 50% itu ada dan selebihnya itu sudah tidak ada. Karena kita lihat bahwa budaya luar sangat marak mempengaruhi anak-anak Papua khususnya untuk sekarang ini. Dan saya perhatikan itu sangat identik dengan anak-anak muda yang sekarang dinamakan dengan diri kaum milenial. Oh iya, kaum milenial. Kaum milenial. Kalau di tahun 90-an saya lihat bahwa hal itu masih ada. Bicara tentang adab, bicara tentang budaya, itu masih ada. Tapi untuk di tahun-tahun sekarang masuk 2000 tahun milenial itu hampir-hampir hilang. Ini Kakak lihat dari sudut pandang apa? Mereka bergaya kah? Bergaya, kalau yang saya berbicara ini dalam mengadopsi sesuatu dalam berbicara. Berbicara. Iya, karena kita orang Papua, budaya kita itu budaya sopan. Ya, untuk berbicara kepada orang tua, kita hampir-hampir tidak mampu untuk menatap mata orang tua kalau kita sementara ngobrol dengan orang tua. Itu satu dalam hal berbicara. Tapi kalau anak-anak sekarang, untuk orang tua itu sudah tidak ada rasa takutnya, untuk tidak ada rasa segannya. Ya memang kita paham bahwa kesetaraan itu ada, tapi di dalam keluarga itu penting. Di dalam pergaulan itu juga penting. Bahwa budaya jangan sampai hilang, karena itu ciri khas kita. Nah tapi yang saya perhatikan sekarang di dalam hal berbicara, di dalam bertutur kata, bahkan berbusana pun juga. Berbusana juga sudah mulai diadopsi dari budaya-budaya luar. Kalau dulu kita di tahun 90-an kita pakai baju yang vulgar, yang kelihatan aura, itu kita rasa bahwa itu sesuatu yang memalukan. Tapi kalau untuk sekarang ini tidak. Banyak anak-anak muda sudah tidak berpikir ke situ. Mereka lebih mengejar tren bahwa saya harus begini supaya saya gaul. Saya harus begini supaya saya banyak teman. Saya harus begini supaya saya tidak dibilang kuno. Nah, padahal sebenarnya kalau mau bicara kita lihat lagi kembali untuk
adat dan adab itu sangat penting. Kemanapun kita pergi, kita harus tahu bahwa budaya kita seperti ini, adat kita seperti ini, itu penting. Berarti dari tutur kata, cara berpakaian itu sangat penting. Iya, sangat penting. Berarti hal-hal itu yang kakak lihat dari trennya urbanisasi di Papua ini sudah mulai mengikis atau memang sudah hilang sama sekali? Sudah hilang. Karena saya sempat beberapa waktu itu, ada beberapa kali itu saya karena tugas saya ini sebagai hamba Tuhan, beberapa waktu saya sering pergi ke kampung-kampung itu untuk mengadakan pelayanan di sana. Saya perhatikan kalau anak-anak di sana, anak-anak perempuan di sana hampir-hampir masih pakai pakaian itu yang sopan untuk ukuran wanita. Tapi ketika mereka mulai dari kampung pindah ke kota, dari desa pindah ke kota, atau mungkin dari Jayapura pindah ke ibu kota negara Jakarta, itu cara berbicara, cara berbusana sudah mulai beda. Sudah tidak seperti yang kita khususnya orang Papua begitu. Dan saya lihat itu sudah mulai menghilang. Tapi ada beberapa juga yang masih tetap mempertahankan itu, dan saya lihat bahwa mereka luar biasa. Tapi dari kakak sendiri, dari kakak Sonya sendiri, apakah dengan tren urbanisasi ini perempuan-perempuan Papua dapat bersaing di dunia luar, khusus di luar Papua, dengan mempertahankan adat istiadat yang tadi kakak bilang, dari tutur kata, cara berpakaian, apakah bisa? Sedangkan sendiri tadi kakak ada singgung, ini kan tren untuk biar saya bisa bergaul, dapat teman. Iya, dapat teman. Iya. Nah, ini kita kembali kalau sudah berbicara soal itu, berarti kita berbicara plus minusnya di dalam kita bergaul ya, di dalam kita berpenampilan. Ada satu statement yang begini, di mana kita berada, kita harus bisa menyamakan dengan keadaan di situ. Artinya supaya kita tidak terlalu dibilang kolot, dibilang kuno, atau dibilang apa. Itu menjadi tren. Iya, itu menjadi tren untuk saat ini. Saya kalau ada di Jayapura, saya akan bergaya sepadan dengan budaya yang ada di sini. Orang-orang yang ada di sini dengan kebiasaan orang-orang yang ada di sini. Itu saya. Artinya di mana kaki kami dipijak, langit itu dijunjung. Itu juga itu masuk di dalam budaya berpakaian, berbicara, itu seperti itu. Nah, saya perhatikan kalaupun anak-anak ini atau kita ini perempuan Papua, atau khususnya perempuan-perempuan dari Papua ini yang pergi ke luar Papua begitu, mungkin entah ke Jogja atau ke Jakarta atau apa, saya merasa bahwa untuk mengikuti tren itu sah-sah saja ya. Karena zaman itu semakin hari itu semakin sudah tidak seperti kita di zaman kemarin. Jangan orang bilang di zaman kemarin itu seperti ini harus disamakan dengan, tidak. Setiap zaman itu berbeda. Cuman di sini yang saya perhatikan bahwa kalau kita tampil sebagaimana kita, dimanapun kita pergi kita akan diterima. Artinya tidak membuat sesuatu yang wow begitu, yang harus sampai menghilangkan jati diri kita sebagai perempuan Papua. Itu maksud saya. Kemanapun kita pergi, entah orang mau bilang trennya seperti ini, tapi kita tetap mempertahankan adab kita bahwa saya perempuan Papua. Saya berpenampilan seperti ini pun itu akan membuat saya tampil elegan, akan membuat saya tampil eksis, akan membuat saya tampil seadanya sebagaimana perempuan Papua harus berpenampilan. Itu maksud saya. Tapi yang selama ini yang saya perhatikan, kalau anak-anak kami itu sudah keluar ke sana, dialeknya sudah mulai berubah. Oke, tidak apa-apa kalau dia ada di sana. Tapi kalau pulang sampai ke sini, alangkah baiknya dia harus menyesuaikan lagi dengan apa yang ada di sini. Karena dia asalnya dari sini, dia lahir di sini, dan dia besar di sini. Itu seperti itu. Sehingga tidak membuat sesuatu yang harus kita lihat, sehingga ada banyak orang akan melihat dan meniru-niru itu. Itu yang menjadi permasalahan sih selama ini. Tapi buat saya, kalau sebagai perempuan Papua, khususnya saya pribadi, saya senang kemana saya pergi, saya tampil bahwa saya ini perempuan Papua. Rambut saya keriting, kulit saya hitam, saya akan bergaya sesuai dengan adab saya sebagai perempuan Papua. Oke, saya singgung sedikit. Tadi kakak singgung masalah rambut keriting. Tren gaya hidup perempuan Papua untuk saat ini banyak yang tarik rambut kakak. Nah, itu kakak bagaimana nih? Kalau buat saya sangat bangga dengan artinya begini, kalau kita berbicara kembali ke Bible ya, berbicara tentang apa yang Tuhan jadikan, bahwa Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita. Kalau saya lahir dari keluarga orang Indonesia bagian barat, sudah pasti saya akan punya kulit yang agak terang dan rambut yang licin. Tapi kalau saya lahir di tengah-tengah keluarga yang sudah memang Tuhan tempatkan bahwa saya akan menjadi orang Papua, lahir dari keluarga Papua dengan rambut keriting dan kulit hitam, kenapa saya harus malu untuk merubah identitas saya itu? Saya bangga dengan rambut keriting, saya bangga dengan kulit hitam, saya bangga dengan saya punya logat dan dialek yang memang saya lahir itu diajarkan dari keluarga saya.
Saya bangga dengan itu, sehingga kemanapun saya pergi orang akan melihat bahwa saya ini unik. Tapi kalau saya ambil statement begini atau sebuah stigma, manusia kan tidak pernah puas. Gitu. Itu bagaimana Kakak? Iya, itu sekarang berbicara tentang budaya ya, mengadopsi budaya yang masuk. Itu kita kembali lagi ke situ bahwa ketidakpuasan itu karena kita sudah terlalu jauh untuk memasuki dunia tren yang sekarang ini sehingga kita tidak puas. Padahal sebenarnya berbicara tentang tren, berbicara tentang perkembangan zaman, berbicara tentang gaul itu tidak harus merubah apa yang memang sudah menjadi identitas kita. Ya. Saya lihat di luar sana ada banyak orang Papua di luar, bahkan di luar negeri, mereka bangga dengan apa yang mereka punya, mereka tampil dengan apa yang mereka punya. Cuman kita di dalam ini karena kita mengadopsi sesuatu yang kita sebenarnya tidak paham bahwa ini salah dan ini sangat mengurangi citra adab dan adat kita sebagai orang Papua. Itu adat dan adab kita sebagai orang Papua. Karena ada yang bilang begini bahwa, aduh, kalau saya rambut lurus kan lebih enak tuh, lebih kelihatan cantik. Padahal sebenarnya buat saya, kok keriting tuh kok cantik. Karena itu sudah yang Tuhan siapkan buat kok. Kok hitam itu kok unik begitu. Itu sudah yang Tuhan siapkan. Mari sebagai perempuan Papua, kalau kita tahu bahwa kita ini rambut keriting, kita punya kulit ini hitam. Tidak semua orang Papua itu kulitnya hitam. Tidak semua orang Papua itu rambutnya keriting. Ada orang Papua juga yang rambutnya agak lurus, ada orang Papua yang rambutnya bergaya sesuai dengan adat kita, bergaya sesuai dengan budaya kita. Kalau sapu kulit keriting, jangan saya bikin lurus lagi. Rambut keriting jangan saya bikin lurus. Kalau sapu kulit hitam, tidak usah pakai skincare yang mahal untuk bikin putih lagi begitu. Akhirnya tampil dengan apa adanya kita, kemana kita pergi, orang akan menyukai kita karena kita tuh unik. Dan di sini ini momen penting, ini satu hal penting yang saya taruh di dalam saya bahwa saya unik. Keriting itu unik, hitam itu unik, dan itu cantik, elegan, itu indah untuk orang lihat. Oke Kakak. Jadi ada satu poin juga yang mungkin saya mau ulik lagi di Kakak. Kita bicara Papua ini kan luas. Iya. Suku-suku kan juga banyak. Terus kalau Kakak bicara begini nanti pada saat orang lihat kita punya podcast, sabar dulu, dia bicara hal tersebut tuh dari suku mana? Gitu. Menurut Kakak sendiri bagaimana? Iya, kita ini ada pesisir, ada pegunungan. Papua ini luas. Saya bicara untuk keseluruhan perempuan Papua. Itu seperti tadi saya bilang, ada suku-suku tertentu yang punya rambut itu ikal, punya kulit itu terang. Tapi juga ada suku-suku tertentu yang punya rambut itu keriting dan kulitnya hitam. Nah ini yang saya bilang keseluruhan Papua itu berbicara tentang keriting rambut dan hitam kulit. Itu. Jadi siapapun kita, mau itu kulit hitam, mau itu rambut keriting, saya hanya mau bilang bahwa kok itu cantik. Itu saja, saya hanya mau bilang kok itu cantik. Bahwa mari dengan apa yang Tuhan sudah berikan, kita menghargai apa yang Tuhan sudah kasih, kita kembangkan itu. Sesuatu yang kita kembangkan itu tidak harus dari luar. Karena berbicara tentang cantik itu dia muncul dari hati. Berbicara tentang cantik itu dia muncul dari mindset kita, cara berpikir kita. Jadi cantik itu bukan berarti saya harus merubah apa yang Tuhan sudah ciptakan. Tapi cantik itu berbicara tentang saya harus pintar, saya harus punya hati yang peduli, itu cantik. Cantik itu berbicara tentang sesuatu yang dari dalam, bukan sesuatu yang kita rubah dari luar. Jadi untuk perempuan-perempuan Papua, dari lewat podcast ini saya mau bilang bahwa kita adalah perempuan yang luar biasa yang Tuhan buat. Kita cantik dan kita unik. Luar biasa Kakak. Saya ngulik lagi sedikit lebih jauh lagi tentang adat. Kita bicara tentang perempuan Papua. Perempuan Papua tuh banyak yang mengatakan adalah mahkota. Namun ketika kita bicara di rumah adat atau ada beberapa di rumah adat tertentu, perempuan Papua tuh tidak berhak untuk bersuara. Itu kenapa Kakak? Iya, ini sekarang kita kembali ke adat ya. Kita kembali ke adat. Ada beberapa daerah, tapi saya berbicara kembali, saya tidak mau mengorek adat orang lain karena saya tidak ada di posisi itu. Saya akan berbicara dari adat saya, suku Biak. Apa yang saya tahu, sebagian kecil yang saya tahu dari adat suku Biak, bahwa kami perempuan Papua itu kami diibaratkan adalah noken. Jadi kami memang tidak akan punya hak untuk berdiri, berbicara atau mengambil kebijakan atau mengambil keputusan. Tapi
pada waktu kami dibutuhkan untuk mengeluarkan perbendaharaan dari harta kami, itu bagian kami perempuan yang akan melakukan itu. Ini perbendaharaan kayak iya, gimana? Coba perbendaharaan seperti nanti kalau misalnya ada pembayaran mas kawin, atau ada denda-denda adat, atau ada sesuatu, itu bagian kami para perempuan yang akan mengumpulkan itu. Tapi yang untuk berbicara, yang untuk memutuskan, itu semua bagian dari laki-laki, itu satu. Terus yang kedua, untuk kami orang Biak, kalau misalnya dari keluarga itu ada anak laki-laki, itu satu kebanggaan. Anak perempuan juga bagian kebanggaan, tapi anak laki-laki adalah penerus daripada marga itu. Sehingga ada banyak anak laki-laki, saya berbicara karena saya melihat untuk perempuan Biak yang sudah keluar, berarti dia sudah mulai punya cara berpikir yang ini sehingga dia bisa. Tapi khususnya buat orang-orang yang masih ada di area-area kota Biak sendiri, di daerah-daerah pedalaman begitu, itu kebanyakan adatnya masih kuat. Jadi hampir-hampir kami perempuan itu tidak punya hak untuk duduk berbicara. Saya rasa beberapa waktu saya lahir besar di Jayapura dan saya lihat hal itu juga ada. Bahwa kami perempuan di dalam para adat di saat berbicara, kami perempuan itu ada di bagian belakang. Kami tidak boleh duduk di dalam para adat untuk berbicara karena itu bagiannya laki-laki. Tapi masuk zaman emansipasi sekarang, saya melihat bahwa ada banyak perempuan juga bisa duduk untuk menyuarakan sesuatu tentang adat. Dan itu peluang yang diberikan buat kami dan kami sangat menghargai itu. Kita masuk ke era modern nih Kak, untuk saat ini. Seberapa besar potensi suara perempuan Papua untuk dapat bersaing untuk menyuarakan hak-hak perempuan Papua untuk saat ini? Kakak selaku perempuan dari Biak. Iya, kalau saya lihat sekarang ada banyak pejuang-pejuang perempuan Papua ya. Kita lihat sangat banyak sekali. Bahkan banyak yang sudah membuat buku-buku dan saya sudah membacanya. Saya sangat bangga. Di sini saya bilang bahwa peluangnya sangat besar untuk era sekarang ini. Tidak seperti kami di tahun-tahun yang kemarin. Bahwa hampir-hampir kami tidak bisa. Tapi untuk sekarang ini perempuan hampir kalau itu 100% saya mau taruh di situ 80% itu ada. Sekarang perempuan 80%. 80%. Saya lihat bahwa perempuan bisa berdiri untuk berbicara. Khusus perempuan Papua. Perempuan Papua ini punya banyak potensi juga Kakak untuk bersaing ya? Ya sangat banyak. Tadi Kakak bilang ada yang sudah menulis buku, dalam dunia tarik suara juga ada. Tapi dengar-dengar Kakak Sonya juga penyanyi ternyata. Iya, saya suka nyanyi. Saya dulu waktu dari kecil, memang saya suka nyanyi dari kecil. Kadang ikut-ikut ajang nyanyi, tapi kami punya piala-piala, cuman karena kami sering pindah-pindah dan itu semua sudah rusak-rusak jadi tidak bisa diabadikan. Dan saya tipe orang yang tidak bisa mengabadikan sesuatu itu terlalu lama begitu buat saya. Ini kenapa? Maksudnya kan itu kan sebuah penghargaan. Iya benar, itu sebuah penghargaan. Tapi buat saya bahwa sesuatu yang ini cukup biar saya sendiri yang tahu. Padahal kalau untuk orang lain itu penghargaan. Tapi buat saya menikmati itu bahwa saya bisa ada di situ. Saya bisa menikmati itu dan saya bisa menjadi berkat buat orang, itu sudah cukup. Artinya saya itu seperti itu. Jadi saya menyanyi itu dari kecil. Saya sudah nyanyi. Saya ingat saya ikut lomba sekolah minggu. Saya ikut lomba tingkat RT RW di situ. Saya bersyukur karena di situ saya bisa dapat juara 2, juara 1. Sampai kemari-kemari, sampai besar, saya pernah masuk dunia tarik suara juga. Tapi itu cuma sebentar, tidak sampai bikin album. Oh, pernah karena juga ya? Karena memang dan di situ om saya sendiri yang ingin merequest saya, tapi om saya itu sudah almarhum, Kak Yulex Boseren. Iya, itu om saya. Bahkan sebelum dia tutup mata juga dia sempat bilang bahwa dia punya satu ciptaan yang akan saya nyanyikan, tapi ya itu semua tinggal kenangan, Tuhan punya kehendak lain. Nah terus kemari-kemari saya sempat nyanyi di kafe, itu saya ingat di Serui, saya tidak perlu sebutkan kafenya kafe apa, tapi saya pernah nyanyi di situ dan puji Tuhan di tahun itu kami dibayar dengan 800.000, 1 juta, itu duit yang besar di tahun-tahun itu. Tahun berapa tuh Kak? Nah, itu sekitar tahun 98-99. Harga 1 juta itu besar sekali. Itu besar sekali.
Itu uang yang besar di zaman itu. Iya, zaman sekarang itu masih bersyukur juga masih gitu. bersyukur. Tapi di zaman itu uang yang besar, dan saya ingat itu kami cuma 2 penyanyi, yang saya itu namanya Magdalena dan saya. Kami cuma 2 orang. Jadi kami sering rolling untuk nyanyi. Waktu itu tuh belum ada kafe, yang ada itu cuma bar-bar begitu. Jadi kami sempat nyanyi di situ dan saya dapat duit dari situ, tapi ada sesuatu yang membuat saya bahwa kayaknya kalau nyanyi seperti begini-begini juga tidak cukup. Kita nyanyi, kita hibur orang, tapi kita sendiri rasa gersang begitu, tidak ada sesuatu di dalam kita. Ini apa? Kakak tidak merasa tidak nyaman? Menikmati apa yang saya lakukan. Begitu saya seperti di situ, saya hanya menyanyi, menjual suara saya, orang menikmati dan sudah. Tapi nyanyi ini hobi kah atau apa? Kalau nyanyi itu sendiri, itu dari kecil itu sudah menjadi hobi saya. Hobi. Dulu saya kalau nyanyi, saya masak, saya nyanyi, saya mandi, saya nyanyi, saya nyapu rumah, saya nyanyi. Jadi memang saya tukang nyanyi. Jadi saya punya saudara-saudara itu, mereka kalau dari jauh pulang ke rumah, mereka sudah tahu bahwa kalau saya nyanyi berarti saya lagi masak di dapur. Oke. Seperti berarti itu. kalau nyanyi lagi masak. Nah. Berarti kalau diam tidak masak. Kalau saya diam itu berarti saya lagi tidur atau saya lagi belajar. Nah, seperti itu. Nah. Tapi akhirnya saya dengar juga kakak akhirnya memutuskan untuk tidak lagi menyanyi lagu sekuler, fokus ke lagu rohani. Iya. Saya mau tanya spill sedikit dulu kakak, kenapa nih kakak? Iya, begini. Sebagai seorang penyanyi, mungkin dulu saya berpikir begini bahwa suara saya ini bagus. Saya ada di kafe, ada banyak mata yang memperhatikan saya. Itu satu. Waktu saya menyanyi, pujian semua itu akan datang kepada saya. Selesai nyanyi saya akan dibayar. Itu dulu yang ada di dalam pikiran saya. Satu waktu saya mengalami masa di mana saya merasa bahwa semua ini sia-sia yang saya lakukan. Begitu. Nyanyi ini sia-sia, usia saya semakin maju terus, semakin bertambah. Ini kalau saya begini terus, tidak punya planning hidup ke depan, ini bagaimana? Satu malam waktu saya habis pulang dari menyanyi, sampai di rumah di kamar itu, saya tiba-tiba merasa kosong begitu. Saya merasa kosong dan saya bilang apa yang saya harus lakukan. Saya ingat bahwa dulu saya masih ada di Jayapura, itu saya eksis di Pemuda. Saya juga terlibat dalam pelayanan singers. Saya langsung duduk, saya berpikir Tuhan, saya nyanyi di sini saya seperti sebuah pajangan yang dipajangkan, orang lihat, selesai itu saya dihargai dengan uang. Begitu. Dan itu membuat saya merasa bahwa aduh, ini sesuatu yang buat saya sangat menjijikan buat saya. Artinya itu terlintas di iya, itu terlintas di saya punya pikiran bahwa semua mata yang melihat saya itu mereka melihat saya dengan tanda kutip. Ada yang melihat saya bahwa suaranya bagus ya, tapi ada yang melihat saya pasti dia tentu akan berpikir bahwa kalau saya bisa dapat dia pasti lebih bagus. Di sini kita tahu ya, ada banyak mata yang akan melihat dengan banyak argumen, dengan banyak pemahaman mereka waktu mereka melihat, dan di situ saya berpikir bahwa tidak bagus saya ada di sini. Pertama, saya adalah cucu dari seorang pendiri gereja, saya adalah cucu seorang hamba Tuhan. Baru saya kalau seperti ini, saya merasa bahwa ini sia-sia hidup seperti ini. Akhirnya saya balik, pulang ke Biak, sampai di Biak. Dari Biak saya berangkat ke Jayapura, sampai di Jayapura saya mulai berbenah diri di situ. Saya mengalami Tuhan. Saya mengalami Tuhan secara pribadi, dan di situ Tuhan bilang bahwa pakai suaramu untuk memuji, mempermuliakan nama saya. Pakai suaramu untuk mempermuliakan nama saya, itu 3 kali. Dan di situ saya tersungkur, saya bilang Tuhan, betapa sia-sia hidup yang saya lakukan sekarang. Nah, waktu saya balik lagi ke Jayapura, saya ingat tahun 2000, saya ambil komitmen untuk kembali kepada Tuhan. Saya masuk sekolah Alkitab, dari sekolah Alkitab Betel AB Pura, saya Sekolah Alkitab Betel AB Pura angkatan 14. Bayangkan saya ada di gereja itu dari angkatan pertama, saya baru masuk sekolah Alkitab di gereja itu angkatan 14. Nah, ini sesuatu yang buat saya, tapi saya tahu bahwa itu proses yang Tuhan sementara kerjakan buat saya. Tuhan izinkan saya jalan, Tuhan izinkan saya menikmati semua yang ada, dan Tuhan izinkan saya untuk mengalami itu. Dan waktu saya mulai hengkang dari dunia sekuler taliksuala ini, saya full time untuk melayani Tuhan, saya lihat perbedaannya luar biasa. Tapi pertama-pertama itu ada sesuatu antara daging dengan roh ini mulai berontak. Karena saya bilang dulu waktu saya tarik nyanyi di situ,
Saya dapat duit banyak. Setelah saya melayani Tuhan tidak ada duit ini. Saya nyanyi tidak ada duit buat saya begitu. Saya bilang terus nanti saya makannya bagaimana begitu. Sedangkan di situ saya punya anak. Jadi saya punya anak dan suami itu sudah tinggalkan saya begitu. Saya harus kerja seperti itu. Saya bilang ini saya harus dapat duit untuk anak saya. Saya sewa rumah saya harus dapat duit. Kalau saya di gereja bagaimana saya hidup begitu. Jadi itu ada pergolakan 2 tahun itu ada pergolakan besar untuk saya sekitar 2 tahun. Antara saya harus kembali untuk tarik suara di tempat saya yang lama atau saya harus tetap bertahan sebagai penyanyi di gereja. Itu waktu 2 tahun saya bergolak dengan Tuhan dan di situ saya mulai bilang Tuhan ini caranya bagaimana. Tapi pelan-pelan Tuhan mulai tunjukkan bahwa Dia berdaulat atas hidup saya. Saya diberkati, anak-anak saya diberkati, walaupun uang yang saya dapat tidak besar seperti waktu saya tarik suara di dunia kemarin, tapi saya lihat itu cukup untuk menghidupi dan membiayai saya dan anak-anak saya. Saya mau potong sedikit nih kakak. Kakak lebih merasa sukacita dahulu pada saat kakak nyanyi di kafe atau sekarang melayani Tuhan? Sekarang melayani Tuhan. Itu sekalipun sudah pasti. Uangnya kecil? Sekalipun uangnya kecil, bahkan sekalipun tidak dibayar. Sekarang saya lebih menikmati itu. Lebih menikmati. Dan saya melihat bahwa Tuhan bawa saya sebagai seorang worship leader. Pelayanan saya tuh banyak orang merasa bahwa mereka diberkati. Saya bangga dengan itu. Dari seorang penyanyi yang tadinya tidak dianggap, Tuhan buat saya menjadi seorang penyanyi yang luar biasa. Mungkin saya tidak dikenal banyak orang di luar sana. Seperti kami punya artis-artis Papua dan saya angkat jempol buat mereka. Saya apresiasi betul. Mereka punya suara-suara yang luar biasa. Tapi saya terkenal di mata Tuhan itu sudah cukup buat saya. Suara saya untuk memberkati orang di dunia kerohanian itu sudah cukup buat saya. Saya tidak perlu harus jadi terkenal karena dengan Tuhan, Tuhan akan membuat saya dengan cara Tuhan untuk terkenal itu Tuhan akan lakukan itu. Saya masuk lagi, kita kembali ke adat dan adab perempuan Papua. Kalau dari kakak sendiri, seberapa besar perempuan Papua untuk mendapatkan peluang kerja di tanahnya sendiri? Dan seberapa besar perempuan Papua untuk memimpin di tanahnya sendiri? Pasti yang saya bilang untuk saat ini tuh harusnya bisa. Harusnya bisa. Kenapa saya harus keluarkan bahasa ini? Karena seperti tadi saya bilang bahwa ada banyak peluang-peluang Papua itu digagalkan oleh mereka sendiri. Harusnya bisa. Yang pertama, mereka tidak menghargai bahwa saya ini perempuan Papua. Pertama tadi saya sudah bilang. Saya punya adat, budaya yang mengajarkan saya untuk menjadi perempuan Papua seutuhnya. Bahwa saya harus menampilkan ini perempuan Papua. Perempuan Papua itu tahu adat. Seperti tadi saya bilang. Kalau kita menjadi pribadi yang tahu adat, hidup kita itu akan beradab. Tapi kalau kita jadi pribadi yang tidak tahu adat, hidup kita itu akan menjadi biadab. Tapi saya melihat bahwa ada banyak di tempat-tempat tertentu di kalangan sekuler yang anak-anak Papua, perempuan-perempuan Papua luar biasa dan cakap duduk di situ. Tapi beberapa waktu ini saya lihat juga ada anak-anak Papua, ada perempuan-perempuan Papua yang tidak menghargai itu. Pada waktu mereka duduk sebagai ASN, mereka bisa melakukan apa saja dengan seragam ASN itu. Mereka bisa merokok dengan seragam ASN, mereka bisa minum dengan seragam ASN. Ini sesuatu yang sangat miris buat saya perhatikan. Bahkan tidak segan-segan mereka eksposkan itu di dunia sosial. Di media sosial sebenarnya itu tidak boleh. Karena adab kami perempuan Papua tidak seperti itu. Berarti kakak lihat bagaimana dengan hal tersebut dia menjatuhkan harga diri perempuan Papua. Dengan hal tersebut dengan sendirinya dia akan membuat bahwa dia ini tidak ada harganya begitu. Orang akan melihat kok begitu. Sebab kami perempuan Papua itu identik dengan adat sopan santun. Kalau di situ ada forum laki-laki atau ada perkumpulan laki-laki atau ada para adat di mana laki-laki duduk, jangan pernah kami perempuan Papua ada di situ. Itu adat kami perempuan Papua. Nah bayangkan kalau kami sudah menjadi sesuatu figur yang sudah Tuhan bawa untuk menjadi seorang ASN atau bekerja di tempat-tempat tertentu, terus kami tunjukkan seperti itu buat saya itu sesuatu yang miris. Pembelajaran yang kurang bagus yang kita berikan buat adik-adik kita yang berikut. Tapi kalau untuk peluang kerja untuk perempuan-perempuan Papua untuk saat ini memang banyak nih, kakak lihat. Banyak, sangat banyak. Satu saja, mereka harus menjadi pribadi yang ulet.
jujur, pekerja keras. Itu penting. Sangat banyak, itu satu. Yang kedua, kenapa mereka tidak mendapatkan hal itu? Karena ada banyak orang-orang, kami punya petinggi-petinggi di atas yang tidak melihat peluang-peluang itu untuk mereka. Mungkin ada kesempatan yang diberikan, tapi kesempatan itu banyak kali disabotase oleh orang-orang yang ada di bawah, yang memberikan kesempatan untuk mereka punya suku, yang datang dari luar masuk ke sini, sehingga lowongan-lowongan itu untuk kami perempuan Papua seperti tidak ada begitu, seperti tertutup. Nah, ini yang harus menjadi acuan untuk dilihat ke depan supaya kami perempuan-perempuan Papua juga punya peluang untuk hal-hal itu. Kalau berbicara tentang mampu, kami sangat mampu. Potensi, kami sangat berpotensi. Sebab untuk apa kami sekolah jauh-jauh, untuk apa kami belajar jauh-jauh kalau kami tidak punya potensi. Itu potensi itu ada, cuman sekarang lapangan pekerjaannya itu yang harus disiapkan buat kami. Kalaupun lapangan pekerjaannya ada tapi disabotasi oleh perempuan-perempuan dari luar, kami mau bikin apa kalau kami tidak punya duit, kami tidak punya, orang bilang koneksi, kami tidak punya. Tapi kalau berbicara tentang koneksi, saya mau kembali, ini tanah kami, ini tempat kami. Mereka bilang orang dalam. Iya, orang dalam. Ini tempat kami, ini tanah kami. Kenapa kami harus pakai koneksi? Kalau kami mampu, kalau kami punya, kalau kami bisa. Kenapa harus koneksi? Itu harus menjadi satu, ini juga buat pejabat-pejabat yang ada di atas, buat orang-orang yang duduk bawah. Mari pekerjakan kami perempuan-perempuan Papua, karena kalau keluarga saja kami urus dan kami mampu, kami jujur sebagai istri untuk suami, bagaimana untuk pemerintahan kami tidak bisa melakukan itu? Luar biasa. Tapi ada pejabat-pejabat juga yang hanya membantu anak-anaknya saja, keluarga-keluarganya saja. Nah, ini yang saya bilang, untuk sukuisme ini harus dipatahkan. Harus dipatahkan. Sukuisme harus dipatahkan. Kenapa? Pada waktu kita mengangkat anak Papua yang lain, kita sementara memberikan kesempatan untuk semua anak-anak Papua itu bisa. Tapi ada satu stigma buruk yang sering saya dengar, mereka bilang begini, ya, perempuan Papua sekolah tinggi-tinggi, belajar jauh-jauh, ujung-ujungnya sekolah apa? Tugasnya di dapur. Oke, sekarang ini saya mau bilang, kodrat kita itu perempuan itu penolong. Alkitab bilang kita sebagai penolong, bukan imam. Imam itu laki-laki. Perempuan kami bekerja itu hanya untuk menolong suami, untuk kita punya ekonomi keluarga. Itu yang perlu harus ditahu dan ditaruh di mindset kita. Bahwa imam tetap kepala keluarga itu suami. Kita bekerja, kita sebagai penolong buat suami. Jadi, mari kita harus sadar, dimanapun kita berada, kita sebagai perempuan untuk urusan dapur, untuk urusan rumah, jangan pernah tinggalkan. Karena itu sudah menjadi kodrat kita. Kodrat. Kita justru cantik kalau kita cakap di dunia sekuler, tapi di rumah tangga juga tidak terbengkalai. Kita akan menjadi perempuan yang luar biasa. Berarti ketika berkarir di luar, tapi tidak lupa dengan dapurnya. Dapurnya. Karena buat saya begini, suami itu dia akan betah. Ini satu hal yang ada di dalam pemahaman dan pemikiran perempuan Papua. Kami masak, suami makan dari tangan kami, itu dengan sendirinya suami akan betah di rumah. Dia tidak akan kemana-mana. Tapi dalam waktu-waktu sekarang ini ada juga banyak suami-suami yang nakal. Biar istri seurus sampai bagaimana juga. Tapi itu kembali ke urusan mereka, dan itu bukan bagian saya untuk mengejat. Sekalipun belum rumah tangga. Iya, saya tidak mau mengejat sampai di sini. Oke, ini terakhir dari topik kita, adat dan adab perempuan Papua. Saya ingin kakak memberikan sebuah pesan kepada kita punya perempuan-perempuan Papua. Bagaimana bisa tetap menjaga adat dan adab perempuan Papua. Oke, saya mau berikan pesan buat semua perempuan Papua. Baik dari Saireri dan dari daerah pegunungan. Mari kita itu perempuan yang unik, perempuan yang cantik dan perempuan yang pintar. Ya, kenapa saya bilang begitu? Kita kuat, kita bisa urus rumah tangga, kita bisa ada di mana saja, kita bisa dibutuhkan, mau di gereja, mau di rumah tangga, mau di dunia sekuler, bahkan di sosial. Kita itu perempuan yang luar biasa, kita cakap. Jangan pernah mau simpan apa yang menjadi potensimu, kembangkan itu sampai kau melihat bahwa kau berhasil dengan potensi yang Tuhan anugerahkan. Yang terpenting, ingat selalu bahwa kita perempuan Papua, tahu bahwa kita punya adat, kita punya budaya, dan kita punya kebiasaan yang sudah diatur bahwa kita harus menjadi perempuan Papua yang tahu kita adalah perempuan yang ditakdirkan sebagai penolong untuk suami. Sehingga kemanapun kita pergi, kita sadar bahwa adat kita adalah
sopan, santun. Mungkin terakhir, karena kakak seorang penyanyi, saya penasaran, mungkin kakak bisa spill sedikit saja kakak punya karakter suara. Oke, saya akan nyanyi satu lagu saja ya. Oke. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oke, terima kasih lagi kakak sudah mau membagikan waktu. Kita sudah ngobrol-ngobrol tentang adat dan adab perempuan Papua. Semoga kakak sukses untuk di semua segala bidang. Terima kasih lagi kakak. Sama-sama. Oke. Sampai jumpa. Oke.